Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Tentunya dalam keadaan yang penuh semangat, penuh kegembiraan untuk menjalin ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin kalau kalian lihat, ini berbeda dengan kondisi atau situasi kultum-kultum sebelumnya. Ya, karena agar lebih fresh dan kalian juga lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran selama bulan suci Ramadan. Kalau kalian yang pernah ke sekolah, pasti kalian tahu saya ini sedang ada di mana. Kalau kalian tahu, tulislah di kolom komentar, dan pastikan jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kenapa takutnya salah? Karena kalian sudah tidak sekolah, dalam arti kalian enggak. Karena kalian sudah tidak sekolah lagi, kurang lebih 1 tahun, ada yang mungkin 1 tahun setengah. Jadi Bismillah, khawatir kalian lupa tentang kondisi sekolah kalian. Kenapa episode kali ini diambil di sekolah? Karena tentunya Pak Ismail kangen dengan sekolah Pak Ismail, yaitu SMP Negeri 115. Nah, kita lihat. Nah, di sana ada lokal yang sangat panjang, yang biasanya kalau istirahat itu dipenuhi dengan anak-anak. Nah, di sana juga ada. Oke. Pasti seru sekali kalau kalian bisa sekolah di 115. Oke. Kita berbincang santai mengenai kehidupan kita selaku manusia hamba Allah. Bahwasanya Allah itu memberikan pilihan kepada kita, dan Allah tidak memaksa kepada kita. Kok bisa Allah tidak memaksa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak memberatkan, tidak membebani kepada seseorang kecuali orang itu sanggup untuk melaksanakannya atau mengamalkannya. Nah, di sini kalian lihat jalanan. Biasanya nih kalau pagi-pagi ini macetnya luar biasa. Nah, ini macet banget luar biasa nih. Ya, manusia memang seperti itu. Berangkat pagi, kerja, sekolah, untuk niatnya satu, untuk ibadah kepada Allah. Dan itu adalah pilihan. Manusia itu bebas memilih. Mau jadi orang baik itu pilihan. Jadi orang jahat sama pilihan. Kenapa kok semuanya pilihan? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah itu mengilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia tentang 2 hal, fujur dan takwa. Apa itu fujur? Fujur adalah sifat jahat, yang mana dengan sifat fujur ini manusia itu akan melakukan kejahatan-kejahatan. Yang kedua, takwa. Berarti apa? Manusia itu ada potensi menjadi orang baik. Jadi kalau seandainya ada seorang jahat, ada orang yang kriminalnya luar biasa, itu tidak semata-merta mereka itu potensinya hanya di jahat saja. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya setiap manusia itu sudah Allah ilhamkan 2 hal, takwa dan fujur. Jadi kemungkinan mereka bisa berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada di pojokan. Biar lebih seru nih. Jadi kalian tahu di mana ini. Kelas siapakah ini? Jadi gini, bahwasanya
tadi sudah dijelaskan. Ada dua sifat, sifat fujur, sifat takwa. Dan kedua ini pilihan juga. Manusia mau takwa, maka dia itu telah mensucikan dirinya. Dengan fujur, manusia itu telah mengkotori dirinya. Karena di ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah bagi manusia yang mensucikan dirinya dengan sifat takwanya. Dan rugilah manusia yang mengkotori dirinya dengan sifat-sifat dosanya, dengan sifat fujurnya. Manusia tidak dibebani. Kayak kita hidup itu tidak ada dipaksa, tidak ada paksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dipaksa? Karena semuanya adalah pilihan. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam itu pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang pilihan hidup. Ada 3 pilihan yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. 3 ini merupakan 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ingat, yang memberikan nasihat malaikat Jibril, yang mendapatkan nasihat Nabi Muhammad SAW. Tentunya nasihat ini harganya sangat mahal. Oke, tetap semangat ya. Mau terus jalan atau kita di sini aja? Ini untuk satu dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi ke bawah insya Allah. Jadi yang pertama adalah Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah terserah Anda ya Rasulullah. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, setelah engkau hidup ada namanya kematian. Jadi kita manusia hidup kita ini bebas, enak, pilihan. Mau jadi orang kaya hidupnya pilihan, orang miskin pilihan. Kenapa kok jadi orang miskin pilihan, jadi orang kaya pilihan? Karena itu semuanya masih bisa dirubah dengan takdir, dengan usaha seseorang. Mau jadi orang kaya tadi, tapi orang kaya yang dermawan, bagus. Jadi orang miskin yang rajin ibadah, bagus. Mau jadi orang kaya pelit, pilihan juga. Mau jadi orang miskin, malas ibadah, ya Allah kesian amat. Mau dia miskin, malas lagi ibadah. Ini pun pilihan. Yang perlu diingat, sehebat-hebatnya kita hidup, semulia-mulianya kita hidup, setinggi-tingginya jabatan ketika kita hidup, serendah-rendahnya kita hidup memiliki jabatan ketika hidup, itu ingat, semuanya itu mati. Semuanya itu akan mengalami kematian. Makanya ada istilah Pak RT mati atas, RW mati pantas, lurah mati pantas, camat mati pantas. Bapak Presiden sama juga. Murid meninggal, guru meninggal, santri meninggal, kiai meninggal. Ya karena kenapa? Kehidupan. Jadi ada namanya kehidupan, pasti ada kematian. Pertanyaannya untuk kita, sebenarnya kita manusia ini hidup dulu atau mati dulu? Betul. Kita ini mati dulu baru hidup. Kita udah mati sebelum kita dilahirkan. Kita ini hidup yang pertama. Nanti kita mati yang kedua. Nah nanti hidup yang kedua. Hidup yang kedua inilah yang sangat menentukan. Apa itu kehidupan apa? Kehidupan di alam akhirat tentunya. Jadi hidup ini bebas. Kalian mau jadi orang baik silakan, mau jadi orang buruk silakan, mau orang kaya silakan. Kalian kagak belajar juga silakan. Kalian kagak mau ibadah pun silakan. Tapi ingat, ada namanya kematian. Setelah manusia mati itu hanya ada 2 pilihan, surga dan neraka. Kalau kalian selama hidup di dunia ini tidak mau ibadah kepada Allah, agak mau puasa, agak mau belajar, ya nanti masuk neraka. Gampangnya seperti itu. Tapi bukan berarti orang jahat itu dominasinya ke neraka, tidak juga. Siapa tahu di antara ibadah dia yang dia lakukan 1 kali aja, itu bisa menyebabkan Allah itu ridho. Tapi tetap hati-hati, jadilah orang baik. Kalau kita jadi orang baik, itu pilihan. Kenapa? Karena ingat, kematian kita nanti setelah kita jadi orang baik di dunia, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang kedua, di lantai 2.
Nah, ini tangga. Nih, tangganya nih. Pasti kalian tahu nih. Ini tangga dari lantai 3 ke lantai 2. Karena kenapa kok tumben-tumbenan seperti ini? Tapi sayangnya lantai 2-nya digembok. Ya, sayang sekali. Karena digembok, kita naik ke atas. Oke, nggak jadi masalah. Tetap semangat. Karena Faisal nggak tahu kalau itu digembok. Nah, hitung-hitung olahraga. Hitung-hitung olahraga. Biar kalian paham. Lihat lapangan, yang kangen sama lapangan lihat tuh. Cakep kan lapangannya kan? Nah, pasti yang sering main futsal, yang sering main voli, yang sering latihan upacara, pasti kalian sangat merindukan lapangan itu. Kita lanjut. Yang kedua adalah pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apapun yang ada di dunia ini, terserahmu ya Rasulullah. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya engkau itu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Jadi kalau seandainya saat ini kita punya keluarga, kita cinta kepada keluarga kita, itu hal yang wajib. Apabila kita punya pekerjaan, kita cinta kepada pekerjaan kita, itu pun wajib. Kenapa? Karena totalitas kita. Apabila kita punya sahabat, kita mencintai sahabat kita. Ingat, maksudnya bukan pacaran nih, sahabat yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam hadis, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah, yaitu sahabat yang bisa mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita punya harta, kita pun cinta kepada harta itu hal yang wajar. Tapi ingat, semua yang kita cintai di dunia ini, fa innaka mufariquh, kita akan berpisah dengan apa-apa yang kita cintai tadi. Harta akan kita tinggalkan, keluarga akan kita tinggalkan. Bahkan harta kita yang ada di rumah semuanya tuh, tanah kita yang luas, rumah yang besar, misal punya istri-istri yang cantik, punya suami-suami yang ganteng, itu semuanya akan ditinggalkan. Kita punya anak-anak yang lucu-lucu, akan kita tinggalkan kalau sudah meninggal dunia. Fa innaka mufariquh. Bagaimana caranya supaya keluarga kita ini tidak berpisah dengan kita, harta kita tidak berpisah dengan kita? Maka didiklah dia dengan pendidikan agama. Kalau keluarga kita semuanya satu keluarga ini puasa, kemudian sholat, kemudian membayar zakat, insya Allah memang akan berpisah dengan kematian, tapi akan berjumpa lagi insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harta kita yang banyak, yang M-nya, yang triliunannya, yang banyaknya luar biasa, bisa berjumpa lagi dengan kita, bisa bermanfaat untuk diri kita. Mungkin kalau berjumpa tidak, tapi bermanfaat untuk diri kita bagaimana? Yaitu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan untuk fakir miskin, kemudian untuk masjid, itu insya Allah akan kekal selamanya. Jadi inilah semua yang ada di dunia ini yang kita cintai, itu akan berpisah dengan kita. Sekuat-kuat cinta kita kepada mereka semuanya pasti akan berpisah. Karena ini adalah janji. Ini adalah suatu ajaran yang diberikan oleh Nabi Jibril untuk pengingat
mengingatkan kepada kita manusia bahwasanya apapun yang kita cintai di dunia ini, baik itu berupa benda, manusia, kendaraan, hewan, itu akan berpisah dengan kita. Memang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah membekali syahwat, hubus syahwat. Kita ini mencintai kepada sesuatu yang nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Jadi nggak heran kalau seandainya manusia mencintai hal-hal tersebut. Tapi ingat sekali lagi bahwasanya semua itu akan kita tinggalkan, akan berpisah dengan kita. Dan yang ketiga, apa pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah kalian, kata malaikat Jibril. Beramallah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya fa innaka majziyun, amalmu itu akan Allah balas. Jadi kalau seandainya kita rajin sholat sendiri, pahalanya cuma 1. Kalau sholat kita berjamaah, pahalanya 27. Kalau kita puasa dengan baik, dengan menjaga omongan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pahala kita akan kita dapat. Tapi justru apabila kita puasa, mulutnya tidak dijaga ngomongin orang, telinganya nggak dijaga dengar-dengar yang diharamkan, mata kita melihat hal-hal yang porno, mohon maaf, atau melihat hal-hal yang tidak baik menurut pandangan agama Islam, atau melihat manusia dengan pandangan yang hina aja tidak boleh, atau melihat manusia itu dengan meremehkan, itu pun haram dalam agama Islam. Nah, maka pahala puasanya itu nggak ada. Jadi hati-hati. Jadi amal ibadah kita itu semua yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah beramallah sebanyak-banyaknya. Di bulan suci Ramadan ini ada ladangnya amal. Jadi sungguh rugi manusia kalau misalnya di bulan suci Ramadan tidak ada amal yang banyak dikerjakan oleh dia. Mudah-mudahan jika nasihat malaikat Jibril ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bisa kita amalkan, kita siapkan dari sekarang. Ternyata setelah kehidupan ini ada namanya kematian. Apapun yang kita cintai di dunia ini pasti akan berpisah dengan kita, kecuali itu adalah yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwasanya amal ibadah kita, amal perbuatan kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan yang diperlihatkan, yang diterima oleh kita nanti dengan tangan kanan kita, di depan mata kita, itu adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi insya Allah di situasi yang lebih menarik lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.